Yang kita tinggalkan cuma yang diharamkan saja. Yang halal silakan nikmati. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang telah menghamparkan bumi buat kalian sehingga kalian bisa jalan di atasnya dan makanlah dan nikmatilah rezeki-rezeki yang telah Allah siapkan. Dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepadanya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jum'ah ayat 10. Apa kata Allah setelah perintah untuk salat Jumat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau seandainya sudah selesai mengerjakan sholat Jumat itu, sebagian ulama tafsir mengatakan 5 waktu sholat atau sholat sunnah pun, maka bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah, rezeki dari Allah. Dan dalam mencari rezeki, perbanyaklah berzikir kepada Allah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nabi SAW memotivasi kita pada saat mengejar prestasi teman-teman sekalian untuk bekerja, belajar. Dan kalau orang produktif, dia yang menghasilkan ide-idenya, ya. Dia baca, dia bertanya, dia diskusi sehingga dia coba melakukan yang terbaik. Maka itu juga bagian daripada ibadah. Nabi SAW memuji orang yang memakan dari hasil tangannya sendiri. Idenya, hasil kerjanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari, ma'akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih. Tidak ada makanan, minuman, apa saja yang digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang lebih baik untuk dirinya dan untuk nama baiknya, untuk hubungan dengan Tuhannya dibandingkan yang dia dapatkan dari hasil tangannya sendiri. Dan ketahuilah, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadih. Nabi Allah Daud bekerja dan makan dari hasil tangannya sendiri. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Nabi SAW bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahuilah nabinya Allah Zakaria yang terkenal dengan kesolehannya, yang namanya disebut dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Maryam, menceritakan tentang Nabi Zakaria, dikatakan dia adalah najjar, seorang ahli kayu. Yang penting teman-teman sekalian, jangan anggap remeh pekerjaan kita. Menekuni pekerjaan dan fokus itu akan menghasilkan maksimal. Bukan cuma sekedar jual bakso, jual tempe, terus kita anggap remeh, tidak. Kalau kita kerjakan dengan profesional, jaga kualitasnya, maka Allah akan berkahi. Akhirnya orang banyak buka cabang, orang akan begini dan begitu, akan bisa maju. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian dikatakan juga, diriwayatkan bahwa Idris alaihissalam, Nabi Idris, kana khayyatan yatasaddaq bi fadli kasbi. Dia adalah seorang tukang jahit dan dia bersedekah dengan hasil jahitannya itu. Juga Nabi Muhammad SAW yang sudah masyhur, ya, kekasih kita semuanya, beliau bertransaksi jual beli, berdagang, ya, menggadaikan, dan juga dia masuk dalam semua lini muamalah ekonomi. Bahkan beliau berkata kepada para sahabatnya dalam hadis Bukhari, li an ya'khudha ahadukum abhulah thumma ya'til jabal thumma ya'ti bihizmati min hatabin fayabi'uha fayastaghni bithamaniha khairun lahu min an yas'alan nas a'tuhu aw mana'uh. Artinya, seseorang di antara kalian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, mengambil potongan-potongan tali, kemudian dia datang ke puncak gunung. Dalam riwayatnya dikatakan dia datang ke hutan, lalu dia mengambil potongan-potongan kayu, ranting-ranting, lalu dia ikat dan dia pikul dan dia jual. Ya. Kemudian dia hidup dari hasil jualnya jauh lebih baik daripada dia mengemis-ngemis kepada orang, dikasih atau dia tidak dikasih. Jadi motivasi untuk kerja. Teman-teman pun kalau mau minta, balas itu dengan jasa. Bekerja. Mulia kita. Jangan cuma tahu mengemis. Hati-hati teman-teman sekalian. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, pada judulnya Saudaraku Inilah Rahasia Rezekimu. Saya sebutkan sekian belas kiat ya, untuk menambah rezeki dan mempertahankannya.
Dan ada masalah yang paling berat yang banyak orang tidak sadari teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf. Afaf itu mulia, tidak mau mengemis, tidak mau menggunakan tangannya. Dia bekerja supaya dia dapat hasil, gitu kan. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, cuma mau meminta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Muliakan diri teman-teman sekalian. Bayarkan orang lain, traktir orang lain, belikan, lakukan sesuatu mulia. Apa kata Nabi SAW? Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Memberi lebih mulia. Sampai kata Nabi SAW, kalau kau sedang berjalan dan ada, kalau seseorang sedang berjalan dan ada orang yang sedang menunggangi kuda meminta kepadanya, maka berikanlah karena kamu lebih mulia dari dia. Suruh kita memberi, mulia dalam Islam. Jangan hinakan diri teman-teman sekalian. Tahu mengemis, dan ingat satu kali membuka pintu mengemis, ya, selalu saja tidak mau bersedekah segala macam ini, tidak mau berusaha, tidak mau mengembangkan ide-idenya, tidak mau belajar, ya. Selalu saja malas, maka dipastikan dibukakan baginya pintu kemiskinan. Dan kita tahu subhanallah orang yang buka pintu minta-minta ini sampai tua kita lihat keadaannya begitu terus, enggak ada perubahan. Karena memang sudah janji Nabi alaihi salatu wassalam. Juga dikatakan bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka selalu mendalami segala macam bidang, berusaha, terutama mereka berdagang, mereka membeli dan menjual, mereka mencari rezeki yang halal. Dan seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahrir Rum." Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, mereka berdagang di lautannya Romawi. Dagang, para sahabat Nabi, padahal mereka sahabat Nabi, tapi mereka berdagang teman-teman sekalian. Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Berusahalah kata Umar agar kalian punya spesialis, punya keterampilan, dalami keterampilan, apa saja yang positif. Kata Umar, dalami keterampilan karena pasti kalian akan butuh dengan keterampilan kalian itu. Abu Darda juga radhiyallahu anhu itu membuka, kalau kita sekarang mungkin seperti rumah makan ya, membuka rumah makan di Madinah, dikatakan liyuki dan nara tahta kidrihi hatta tadma ainah. Saking banyaknya dia masak makanan dan banyak konsumen yang makan di rumah makannya dia lah gitu ya. Sampai-sampai dia masak dan asap api itu memerahkan matanya. Bekerja, dia berusaha. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah juga berkata, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjara Quraisyin hatta dakhala fil imarah. Kalau Abu Bakar, ketahuilah sahabat yang nomor satu ya, dari umat ini. Yang kata Nabi SAW, kalau ditimbang imannya Abu Bakar dan ditimbang imannya seluruh umat ini, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berdagang, sampai akhirnya dia menjadi khalifah, baru dia berhenti dagang karena dia fokus menyelesaikan tugas-tugasnya. Qais bin Asim, salah satu tabi'in, memberikan wasiat kepada anak-anaknya pada saat dia mati. Dia mengatakan, alaikum bil mal wastina'ah. Kalian harus berusaha untuk memiliki harta, bagian dari syariat, memiliki harta dan berusaha untuk mengembangkannya. Fa innahu mambahatul karim, karena itu adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan akan melepaskan diri dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati jangan buka pintu mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena dia hanya akan menjadi ya, pendapatan yang paling terakhir. Artinya kalau terdesak betul tidak bisa lagi, kita bangkrut, sakit, stroke, nggak bisa, harus minta, maka itu lain. Yang sudah tidak mampu lagi, maka itu jadikan terakhir sekali. Tapi kalau enggak mampu, maka bekerjalah. Sa'id bin Musayyib juga berkata rahimahullah, la khaira fi man la yatlubul mal. Ini ulama besar, ahli ibadah, terkenal dengan kezuhudannya. Dia mengatakan tidak ada kebaikan bagi seorang muslim yang tidak mencari harta. Yaqdi bihi dainah, dengan harta itu dia bisa membayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi irdah, dan dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi zimamah, dan dia meluruskan dan menguatkan pola hidupnya. Wa in mata, kalau dia mati, taraka mirasan liman ba'dah, dia akan meninggalkan harta itu untuk keturunannya. Dahhak bin Muzahim rahimahullah berkata, syaraful mu'min
as-salatu fi jawfil laili wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang muslim adalah salat malamnya yang tidak pernah dia tinggalkan, dan kemuliaan hidupnya adalah dia tidak pernah mengemis pada orang lain. Umar bin Khattab juga berkata, maksabatun fi dina'ah khairu min su'alin nas. Berusaha mencari pekerjaan walaupun tertatih-tatih gitu kan. Dia berusaha tapi dia belum dapat, belum diterima kerjaan, belum berusaha usahanya, dia tetap berusaha, jauh lebih mulia dibandingkan dia mengemis kepada orang-orang. Luqman Al-Hakim yang terkenal dalam surah Luqman, ya, orang saleh yang diceritakan oleh Allah SWT berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, istagni bil kasbil halal. Usahakan kau selalu punya pendapatan yang halal, perbanyak itu. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang tidak mencari pendapatan yang halal kecuali pasti ditimpa 3 keburukan. Yang pertama beliau mengatakan riqqatu fi dinihi. Orang yang tidak berusaha bekerja, cuma tahu mengemis, malas, ya. Tidak mau mengembangkan ide-idenya, tidak mau membaca, tidak mau bergaul sama orang-orang yang sukses, maka agamanya lemah. Lemah agamanya. Bisa dijual agamanya. Akhirnya meeting di waktu sholat Jumat, Jumatnya dibengkalikan. Gara-gara urusan dunia. Lemah agamanya. Terhina dia. Atau dia gara-gara mau cari sesuap makanan, akhirnya dia mempertaruhkan itu semuanya. Au dha'fu fi aqlihi, atau akalnya jadi pendek. Tidak ada idenya. Kalau dia susah hidupnya, berpikir cuma bagaimana menghilangkan lapar. Gak bisa mengembangkan ide-idenya. Au wiha'u fi muru'ati, atau akan terhina dia, tercoreng di kehormatannya. Wa a'dhamu min dzalik, dan Luqman berkata kepada anaknya, ketahuilah yang lebih buruk dari itu, istighfafun nasu bih, manusia akan menganggap remeh dia. Rasulullah SAW paling banyak teman-teman di antara doa-doanya meminta agar diselamatkan dari hal-hal yang seperti ini. Misalnya, Nabi pernah memohon dijauhkan dari 3 hal. Beliau, ya, meminta dijauhkan dari faqr, kefakiran, qillah, kekurangan, zillah, kehinaan. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, qal, ya, ta'awwadhu billah. Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah dari Allah, minal faqri, dari kemiskinan, wal killati, dan kekurangan, wal zillati, dan kehinaan. Kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga doa Nabi SAW yang masyhur dalam riwayat Abu Daud dan Nasai. Beliau berkata dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i, fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, lindungilah aku dari lapar karena dia seburuk-buruk keadaan. Kan? Kalau orang kaya mampu, dia akan makan, tidak ada laparnya. Traktir orang lain segala macam, malah dia baik. Juga doa Nabi SAW yang masyhur, mau lindung dari 4 hal yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ini satu pasang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajiz. Ajiz itu malas, putus asa. Ajiz, tidak mau mengembangkan idenya. Vakum, ya begini saja deh, sudah. Wal kasal, dan sifat malas. Wal jubni wal bukhul, sifat pengecut dan sifat pelit. Wa ghalabatid dain, dan terlilit utang. Wa qahrir rijal, dan juga tergantung dengan orang-orang. Umar bin Khattab pernah berkata, teman-teman, wasiat yang mulia. Beliau bilang, saya pernah melihat seseorang tampan, bajunya bersih, rambutnya rapi gitu kan, masuk di masjid. Lalu pada saat saya tanya, apa pekerjaan dia? Dia menjawab, saya pengangguran, maka dia jatuh di mataku, kata Umar. Umar pun menganggap orang-orang seperti ini, teman-teman sekalian, tidak perlu dijadikan sebagai sahabat. Disuruh bekerja. Juga disebutkan dalam riwayat lain atau kisah-kisah yang lain, teman-teman sekalian, bahwasanya Umar bin Khattab pernah masuk dalam satu masjid di sholat Jumat ini. Di zaman khilafah beliau jadi khatib, jadi imam. Setelah salam beliau temukan ada orang-orang lagi duduk gitu. Lalu Umar bertanya, untuk apa kalian buat di sini? Apa kalian buat di sini? Kenapa enggak keluar? Orang semua keluar nih cari rezeki. Kenapa kalian duduk di masjid? Orang-orang itu bilang, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah.
Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya kalau ada dapat makanan, makanan dapat, kalau enggak ya sudah, gitu kan. Faya'luhum ya, bidarratihi wa yanharuhum. Maka Umar memarahi mereka sambil berkata, la yaq'udu ahadukum an talabir rizq. Jangan pernah seseorang dari kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Kemudian dia mengatakan wa yaqul Allah marzuqni, ya Allah karuniahi saya, tapi dia tidak pernah ikhtiar berusaha. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sementara dia tahu langit tidak akan pernah menurunkan emas ataupun perak. Jadi teman-teman sekalian harus kita bisa bangun kepribadian yang unggul seperti ini. Kemudian Muhammad bin Thawr juga berkata, diriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah melewati sekelompok orang lagi duduk di masjid lalu ditanya, apa yang kalian lakukan? Ma yujlisukum? Mereka berkata, kulna ma nasna'. Apa yang harus kami lakukan? Kami gak tahu, gak ada ide. Kata beliau, utlubu min fadlillah. Keluar dari masjid sekarang, cari rezekinya Allah. Wala takunu iyalan alal muslimin. Dan jangan pernah kalian menjadi beban bagi umat Islam. Dan para fuqaha juga mengatakan, mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya setiap muslim wajib terutama bagi laki-laki untuk mencari pendapatan selain dia membiayai dirinya, membiayai kedua orang tuanya, membiayai istri dan anak-anaknya, bahkan membiayai agamanya. Tinggal teman-teman sekalian yang perlu kita garis bawahi. Beberapa dalil baru saya akan berikan contoh-contohnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Ketahuilah, seorang pedagang yang jujur, terpercaya, pasti dia akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang jujur dan para syuhada nanti di hari kiamat. Kemudian teman-teman sekalian, pernah ada orang yang lewat di hadapan baginda Nabi SAW, keringatan, sahabat Nabi. Bajunya agak kotor karena habis bekerja, mikul batu, mikul pelapa kurma, mikul keranjang kurma. Giat sekali orang ini jalan, bekerja. Nabi SAW lagi jalan dengan beberapa sahabat, kata para sahabat, ya Rasulullah, coba seandainya orang ini dihitung di jalan Allah ya. Keringatan, capek. Dihitung jalan Allah enggak nih? Seperti orang jihad enggak? Maka Nabi SAW sebutkan hadisnya. Ketahuilah, siapapun yang keluar dari rumahnya mencari anaknya yang hilang, dia di jalan Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya mencari orang tuanya yang hilang, mungkin karena pikun keluar dari rumah dicari sama dia, maka itu juga di jalan Allah. Dan siapapun yang keluar seperti ini, ditunjuk orang itu bekerja mencari rezeki yang halal supaya dia berlepas dari ketergantungan dengan manusia, maka dia di jalan Allah. Pahalanya jihad besar sekali, pahalanya teman-teman sekalian ya. Jadi kita harus garis bawahi poin-poin penting seperti ini, dan saya ingin berbagi saja ya. Tentu ini bukan sama sekali tidak ada hubungannya dengan menyebutkan masalah diri saya, bukan itu. Cuma saya mau berbagi karena saya rasakan pengalaman sendiri. Saya waktu masih kuliah teman-teman sekalian, saya pernah begitu masuk tingkat 1 kuliah di kuliah dakwah di Madinah pada tahun 1994 waktu itu, saya mulai masuk tingkat 1 kuliah. Saya duduk di kursi paling belakang di kelas. Alhamdulillah waktu dosen masuk, keluar masuk, saya dengar gitu kan. Tapi saya melihat belum maksimal karena di baris belakang kelas ini, itu teman-teman semua ada yang tidur, ada yang coret-coret kertas, ya. Ada yang menghayal taruh tangannya di pipinya, nggak dengar dosen ngomong apa. Orang yang di depan semuanya konsentrasi, dosen bilang apa ditulis. Terus saya melihat pada saat ujian memang rata-rata yang di belakang ini nilainya nggak bagus. Normal, yang di depan semuanya bagus. Karena mereka konsentrasi kan. Nilai saya waktu itu ada di tengah-tengah teman-teman. Tidak bagus sekali, tidak juga buruk. Gitu kan. Saya coba ubah strateginya. Sekarang saya maju ke depan. Saya duduk di depan, di dekatnya teman-teman yang prestasi itu. Saya lihat apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat ini. Kenapa mereka bisa dapat nilai 100 dikasih sama kampus, dia dapat 100. Gimana bisa ini? Nilainya full. Kalau tidak 99, 98. Dan waktu itu teman-teman, kalau kita lulus dengan cum laude, maka dikasih oleh sekolah 100 real bonus. Maaf, 1000 real. Ya kalau kita sekarang 3 juta, hampir 4 juta ya.
rupiah. Dikasih uang, selain beasiswa bulanan, karena dianggap nilainya di atas 90. Saya lalu duduk di sebelahnya mereka, saya lihat apa ini orang-orang buat. Ternyata semuanya sibuk nih, kalau dosen masuk, siapin buku tulis sama pulpen. Dosen ngomong apa? Tulis. Jadi saya lihat ini teman-teman yang berprestasi, dia buat kelas ini seperti antara dia sama dosen saja. Seakan-akan tidak ada orang lain. Kalau dia nggak ngerti, sebentar Syekh, saya belum mengerti. Bisa dijelasin lagi nggak? Dijelasin lagi begini. Baik, kalau ujian saya jawab begini bisa nggak? Jadi mereka sibuk dengan ilmu itu. Ditulis, tak selesai. Yang di belakang ini sibuk, seperti yang saya bilang. Mengkhayal, duduk, tidur. Saya hari-hari pertama teman-teman sekian kewalahan terus terang mengikuti mereka. Kewalahan. Saya mau nulis ini kewalahan itu. Karena cepat sekali apa yang dosen ucapin ditulis. Tapi saya bilang saya harus bisa. Enggak boleh enggak. Saya harus bisa. Saya beli buku tulis, saya tulis. Awal-awal saya kelabakan sekali teman-teman. Dosen ngomong kita tulis. Keloncat lagi beberapa. Nanti dosen keluar baru saya tambah gitu kan. Saya belajar. Adaptasi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah 3 bulan teman-teman subhanallah. Apalagi kalau sudah jalan 6 bulan waktu itu. Saya tidak menyadari. Ya, tapi Allah SWT mudahkan itu. Apa yang dosen ucapin saya bisa tulis. Bahkan waktu itu Allah berikan kemudahan, saya bisa menulis dan buku tulis saya masih ada sampai sekarang saya simpan. Buku tulis itu teman-teman sekalian saya bisa tulis ayat Al-Quran dengan pulpen tinta merah dan perkataan dosen dengan tinta warna hitam. Jadi cepat saya bisa ganti pulpennya. Dan subhanallah waktu sebelumnya, sebelum saya pindah ke bangku depan itu, saya melihat ada satu pahala yang besar didapat oleh teman-teman yang di depan ini. Karena mereka rajin nulis, begitu menjelang ujian, yang di belakang yang malas-malas ini fotokopi buku mereka. Lah iya. Terus dibaca, hafal ayat, hafal hadis, dapat pahala mereka. Udah nilainya tinggi, dapat pahala banyak. Saya termotivasi, harus saya bisa sama mereka. Hatta alhamdulillah Allah mudahin, adaptasinya ada, tapi saya berhasil. Dan subhanallah, sampai jauh daripada itu teman-teman sekalian. Ada beberapa dosen yang akhirnya meminta buku-buku tulis di kelas. Siapa yang menulis? Saya mau jadikan sebagai kurikulum pada saat nanti ujian. Maka saya sempat angkat tangan, teman-teman semua angkat tangan. Waktu itu pelajaran sejarah. Kemudian dikasihlah buku-buku. Minggu depan dosennya datang. Dia bilang saya rekomendasikan tulisan ini. Tulisan saya diangkat kebetulan. Ini fotokopi. Saya jadikan kurikulum. Jadi dianggap tulisan saya ternyata sempurna. Saya sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah ternyata bisa saya prestasi bukan gak bisa. Dan pada saat lulus ujian betul-betul dapat nilai tidak jauh dari mereka dan dapat 1.000 real. Gitu kan. Jadi ternyata saya ambil kesimpulan. Kita kalau berteman sama orang-orang pintar kita akan sama dengan mereka teman-teman. Kita berteman sama orang bodoh kita akan sama dengan mereka. Kita berteman dengan ahli ibadah kita akan sama dengan mereka. Kita berteman dengan ahli maksiat kita sama dengan mereka. Kita berteman dengan orang bersih, kita akan sama dengan mereka. Karena tiap hari kita lihat itu kan. Kita berteman sama orang jorok, kita akan jorok bersama mereka. Maka tentukan jalan kita teman-teman. Dan ini bagian daripada ibadah. Menjadi orang yang terbaik bagian dari ibadah. Jangan disia-siakan ini. Gitu kan. Saya pernah undang teman saya di kampus juga gitu. Dari Afrika beliau, dari Somalia. Namanya Abdurrahman. Saya masih ingat orang itu Masya Allah. Orang kalau ngomong selalu supel ngomong semua sama orang. Nilainya selalu mumtaz itu, cum laude nomor 1. Selalu. Nilainya kalau 100, 100, 99, 100, nilainya bagus. Waktu dulu saya pernah pertama adaptasi, karena dia di sebelah saya lihat dia di kelas, apapun dosen yang ucapin, dia langsung tulis. Dan dia seperti dia sama dosen saja. Sebentar saya belum ngerti, dia ulangi lagi, dia coba, seperti itulah. Yang terakhir teman-teman sekalian, saya pernah undang dia, karena kami di kampus Madinah itu, fakultas kami dengan asrama satu tempat, satu camp gitu ya. Jadi satu kamar di building-building itu kita ditaruh 3 orang dan dari beda-beda negara supaya menggunakan bahasa Arab terus. Saya panggil dia Abdurrahman ini. Abdurrahman, habis pulang sekolah, bisa nggak main ke tempat saya? Habis asar di kamar saya siapin makanan khusus. Kita ngobrol-ngobrol. Ya baiklah. Waktu dia mau datang teman-teman saya sudah persiapkan diri. Saya siapkan buku tulis, saya siapkan pulpen. Saya pikir ini orang karena dia mumtaz nomor 1. Orangnya nilainya bagus nomor 1. Pasti dia kalau ngomong ini semuanya ilmiah gitu kan. Saya mesti tulis nih. Dia datang saya siapin teh, ngobrol-ngobrol sama saya. Subhanallah 2 jam dulu sama saya habis asar sampai maghrib. Ngomongnya semua berputar di masalah pernikahan.
Kalau waktu itu kita masih bujang. Nanti kalau selesai saya mau menikah begini, saya begini. Memang menyebutkan ada hadis Rasulullah begini. Tapi nggak ada penyebutan tentang materi di kelas gitu. Saya dari tadi tunggu ini. Dosen ini kalau saya mau dapat nilai bagus saya lakukan begini. Gitu kan. Ini enggak sama sekali. Saya penasaran. Saya coba ulangi lagi undang dia. 3 hari 4 hari kemudian. Sama aja terjadi. Ternyata kota kuncinya dia di kelas rajin sekali. Dia suka tulis nanti di rumah. Di kamar dia baca sebentar sudah selesai. Jadi dia sudah hayati ilmu itu. Pada saat dia pulang teman-teman sekalian, ternyata alhamdulillah waktu ujian bukunya di fotokopi sana sini dia sampai tidak sempat baca tetap nilainya bagus. Gitu kan? Saya waktu pulang ke Indonesia tahun 98, kemudian saya tahun 99 mulai masuk S2. Saya coba bilang, kalau saya cukup dengan S1 saya ngajar, bagus. Alhamdulillah sudah ada ijazah. Tapi kenapa saya nggak lanjutkan S2? Coba saya cari kampus di mana nih? Waktu itu di Makassar. Dapat kampus, alhamdulillah. 98 selesai, saya pulang Oktober, bulan Februari tahun 99 saya sudah dapat masuk. Dan 2001 alhamdulillah, tidak sampai 2 tahun sudah selesai. Saya coba masuk dan di kelas pun begitu. Saya lihat teman-teman yang prestasi saya kumpul sama-sama, yang tidak saya nggak bergaul nih. Gitu kan. Begitu seterusnya dalam pendidikan, saya bilang saya harus kejar yang terbaik. Di mana lagi S3 nih? Daftar lagi, coba. Memang betul butuh upaya waktu, tapi alhamdulillah kita kejar prestasi. Dari jelang-jelang selang itu saya coba mengajar di kampus. Di kampus pun saya coba menggunakan metode yang sama teman-teman. Di Makassar waktu saya mengajar di kampus. Kami sama-sama dosen semua banyak, ada mungkin 20-30 dosen. Saya berpikir waktu itu rektornya orang asing, orang Syria. Ditunjuk oleh Imarat Arab waktu itu. Kemudian saya berpikir, kok bisa orang ini jadi rektor? Apa prestasinya? Oh karena dia orang asing, baik. Yang bisa orang Indonesia mana? Wakilnya rektor. Apa sih jenjangnya supaya sampai wakil rektor? Saya susun itu. Oh ternyata kalau dianggap dia bisa memberikan ide-ide yang brilian, yang bagus buat kampus, mungkin diangkat jadi wakil rektor. Saya kasih ide-ide saya. Ide 1, 2, 3, 4, 5. Diterima sama pemilik kampus, akhirnya saya diangkat jadi wakil rektor. Oh ternyata bisa ya. Bukan gak bisa. Asal kita mau saja teman-teman sekalian dan berusaha. Kalau kita sudah melangkah, minimal kita sudah mendekati. Kan gitu. Saya coba lihat ayah saya belajar dari beliau. Semoga Allah jaga, masih hidup sekarang Masya Allah di Makassar. Sampai umur 70 tahun sekian, itu selalu saja bisa membiayai pesantrennya, dia bisa membiayai hidupnya, membiayai keluarga. Padahal secara khusus tidak ada pekerjaan, tidak pernah jadi pegawai negeri, nggak pernah segala macam. Dia mengelola usaha-usaha. Dan selalu saja rapi dalam menulis bukunya, segala macam. Saya coba belajar. Kenapa ayah saya bisa, saya nggak bisa? Saya juga harus coba usaha. Tahun 2006 saya pindah ke Jakarta. Saya coba lihat peluang apa sih yang saya bisa selain saya dakwah ini. Saya ceramah, saya harus punya pendapatan. Gak mungkin saya gak biayai keluarga saya. Saya harus punya pendapatan, saya harus punya pekerjaan. Cari jalan. Karena saya sudah tidak jadi dosen lagi di kampus. Mulailah saya kumpul-kumpul ide, usaha apa, usaha ini, usaha itu. Sampai alhamdulillah akhirnya Allah mudahkan. Terbukalah usaha ini, terbukalah usaha itu. Ada satu teman dari Riyadh datang mengatakan, ayo kita pergi ke Irian. Coba kita sampaikan dakwah di sana. Baiklah. Dia kirim saya. Terus dia mengatakan, Khalid, coba ini ada uang, gunakan untuk gaharu. Ya, saya nggak ngerti gaharu itu gimana cara dagangnya. Coba ente belajar. Baiklah, saya belajar. Saya tinggal hampir 2 bulan teman-teman dalam hutan waktu itu. Tahun 2003 sampai 2006, 2007. Bolak-balik terus. Belajar pelan-pelan. Lama-lama alhamdulillah kita bisa ekspor ke Saudi. Gitu kan. Ternyata bisa asal mau. Kan? Kemudian saya kumpul lagi sama teman-teman, ada satu teman dari Syria datang kepada saya. Dia bilang, Khalid saya ini punya anak 4-5 orang agak susah pendapatan. Gaji saya $500 dia bilang. Tidak cukup buat anak-anak. Waktu itu dia bilang. Saya tanya, antum punya kemahiran apa? Saya bisa masak, biasa saya kasih kedutaan-kedutaan. Baik kalau gitu. Coba kita coba saja. Antum bisa buat masakan Arab? Bisa. Dia bilang, saya buat. Berapa biayanya? Dia bilang kalau makanan sederhana 400.000. Ini 400.000, coba bukain. Buatin dulu, bawa ke rumah sini, saya coba. Dibawa ke rumah saya coba gitu. Masakannya enak sekali. Karena saya pernah tes di Timur Tengah memang rasanya enak seperti itulah. Terus saya bilang bisa buat yang lebih besar. 1 ekor kambing. Oh bisa. Berapa? 1,5 juta. Ini uang 1,5 juta. Coba buat. Dibuat sama dia. Enak. Saya coba lebih kembangkan lagi. Di pengajian saya tawarkan. Biasanya kalau pengajian dikasih makan siang jemaahnya. Kalau saya pengajian pagi sampai duhur. Saya bilang sama pemilik rumahnya. Udah gak usah siapin makan, nanti saya siapin. Saya bawakan 1 ekor kambing, nanti dicoba tesnya. Gak usah dibayar, bawa ke sana dicoba, cocok gitu kan. Setelah cocok saya berpikir, gimana caranya saya harus bisa punya restoran, gak ada modal.
Saya belum pegang uang yang cukup besar untuk restoran, buka sekian banyak. Saya iklanin di pengajian, saya mau buka restoran, ini idenya, saya susunkan proposalnya, bagi hasilnya begini, silakan kalau ada yang mau invest. Subhanallah, Allah mudahin. 3 orang datang langsung membawa uangnya. Bayar cash, diinvestasikan. Berjalan, gitu kan. Memang tentu kalau kita mulai teman-teman bekerja, berusaha, ada suka dukanya ya. Enggak mungkin tiba-tiba kita langsung naik. Tapi naik turun itu ada. Tapi kalau kita berusaha menjaga komitmen kita, kita akan terus bisa naik kok. Dan banyak contoh-contoh berhubungan dengan itu. Saya datangkan tadi, tunggu dari di sini sudah cukup. Tapi saya coba berbagi pengalaman pribadi teman-teman. Coba saya kejar yang terbaik, alhamdulillah. Dalam rumah tangga juga saya coba memberikan yang terbaik. Coba menjadi yang terbaik. Baca tentang apapun yang terbaik. Saya kasih yang terbaik. Dan saya lihat memang hasilnya juga alhamdulillah maksimal. Jadi semuanya bisa kita dapatkan asal kita mau. Dan penyakit al-malas dihilangkan. Ini paling berbahaya ini. Malas, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, nggak menganggap ini sebuah ibadah, maka ini jadi masalah buat dia. Jadi oleh karena itu teman-teman sekalian, mulai sekarang sempurnakan fisik kita semaksimal mungkin. Jaga kebersihan, jaga kerapian, cari prestasi yang terbaik dari masalah titel sekolah, ya, pendapatan, pekerjaan, kembangkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menilai sesuai dengan kadar juhud kita. Sesuai dengan kadar juhud kita. Allahu alam. Ini bahasanya teman-teman sekalian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi olehnya, dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Dan semoga saja Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan juga semoga Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan semoga seluruh wilayah selain Indonesia menjadikan Indonesia sebagai contoh. Dan kita tidak pernah lupa doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana saya di majelis ilmu yang mulia. Sekali lagi kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.